Perkenalkan, nama saya Ayu Guritno Puspitaning Tias dengan nomor NIM 2018 101 103 11235. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Untuk pengertiannya sendiri telah dijelaskan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yang menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Lalu setelahnya, terdapat unsur-unsur perusahaan. Yang pertama yaitu badan usaha, yang dapat diketahui melalui akta pendirian perusahaan yang dibuat. Lalu yang kedua ada kegiatan dalam bidang perekonomian. Yang ketiga yaitu terus-menerus, yang artinya sebagai mata pencarian. Lalu yang keempat bersifat tetap, artinya kegiatan itu tidak berubah dan berganti dalam waktu singkat tetapi untuk jangka waktu yang panjang dan lama. Lalu yang kelima terang-terangan, artinya ditujukan kepada dan diketahui oleh umum. Yang keenam keuntungan dan laba. Keuntungan dan laba merupakan istilah ekonomi yang menunjukkan nilai lebih yang diperoleh dari modal yang diusahakan. Lalu yang ketujuh ada pembukuan setiap perusahaan yang wajib dilakukan oleh perusahaan dengan membuat catatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Lalu dasar hukum dari hukum perusahaan sendiri, yang pertama ada perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut yaitu KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan KUH Perdata. Lalu yang kedua terdapat kontrak perusahaan. Kontrak perusahaan biasa disebut dengan perjanjian yang selalu ditulis dan dianggap sebagai sumber utama hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Apabila terjadi perselisihan antara suatu pihak, dalam hal ini, saat kontrak perusahaan masih berlaku, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui perdamaian, arbitrase, dan pengadilan umum. Lalu yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu sumber hukum perusahaan yang dapat diikuti oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan mengisi kekosongan hukum, terutama jika terjadi suatu sengketa terkait pemenuhan hak dan kewajiban. Lalu yang keempat, ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan sumber hukum khusus yang tidak tertulis secara formal, dan kebiasaan tersebut sebagai hukum yang dapat diikuti pengusaha tatkala peraturan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban tidak tercantum dalam undang-undang dan perjanjian. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai jenis-jenis badan hukum. Jenis-jenis badan hukum sendiri ada dua. Yang pertama ada badan usaha tidak berbadan hukum, yaitu contohnya seperti Firma dan Civi. Badan usaha tidak berbadan hukum yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa pengusaha secara kerjasama. Lalu yang kedua ada badan usaha berbadan hukum. Yang dimaksud dengan badan usaha berbadan hukum yaitu perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Contohnya ada PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas sendiri ada perseroan terbatas tertutup, perseroan terbatas terbuka, perseroan terbatas perseorangan, perseroan terbatas umum. Lalu contoh lain ada koperasi, yayasan, BUMD, dan BUMN. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.